Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Listiani dengan NIM B1B1 23023, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi, angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang dengan materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran merupakan suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran suatu kegiatan dengan jangka waktu 1 tahun. Bisa dimulai dari 1 Januari dan ditutup pada 31 Desember, bisa juga dimulai dengan tanggal 1 April dan ditutup pada tanggal 31 Maret di tahun berikutnya seperti di masa Orde Baru. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut APBN merupakan alat yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara karena fungsinya sebagai pedoman pemerintah dalam merencanakan penerimaan dan pengeluaran negara. APBN juga diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini adalah format APBN dari masa ke masa. Yang pertama, APBN pada masa Orde Baru. Pada masa ini APBN dikelompokkan menjadi dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan dibedakan lagi menjadi penerimaan dalam negeri atau penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan. Pada pos penerimaan rutin isinya ialah penerimaan pajak langsung, penerimaan pajak tidak langsung, dan penerimaan non-pajak. Sedangkan pos penerimaan pembangunan terdapat pos bantuan program dan bantuan proyek. Dan pada sisi pengeluaran terbagi lagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin ialah pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang subsidi daerah otonom, serta pembayaran bunga dan cicilan utang. Yang kedua, APBN pada masa menjelang akhir Orde Baru. Pada masa ini APBN sebenarnya dasarnya sama, yang membedakan hanya pada pos-posnya. Pada APBN tahun 97 dan 98 menjelang akhir Orde Baru, pos penerimaan dalam negeri dibagi menjadi pos penerimaan dari minyak bumi dan pos penerimaan di luar minyak dan gas alam, seperti yang berasal dari pajak, seperti pajak penghasilan, bea cukai, pajak ekspor, dan lainnya. Yang ketiga, APBN pada masa Orde Otonomi Daerah. Seperti sebelumnya, yang berubah hanya pos-pos di dalamnya dan sangat berbeda dengan yang dianut pada masa Orde Baru. Budget harus mencerminkan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif agar terlihat bahwa adanya pertanggungjawaban atas pemungutan pajak dan pemungutan lainnya oleh pemerintah dan adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dan penarikannya. Baik, yang selanjutnya ini ialah kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran sendiri merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengatur perekonomian suatu negara. Kebijakan ini mencakup perencanaan, pengelolaan, serta alokasi pendapatan atau pengeluaran negara melalui anggaran tahunan, biasanya disusun dalam bentuk APBN atau APBD. Jadi jelasnya anggaran dapat digunakan sebagai alat politik fiskal atau kebijakan fiskal. Ada perekonomian tertutup. Dalam perekonomian ini perdagangan luar negeri belum diperhitungkan. Terdapat dua anggaran, yaitu anggaran belanja tidak seimbang atau unbalanced budget. Anggaran ini digunakan saat dalam keadaan deflasi atau inflasi diharapkan terjadinya pertambahan pendapatan dan pekerjaan berlipat ganda. Yang kedua, anggaran belanja seimbang atau balanced budget. Anggaran ini disusun agar pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak-pajak dan sejenisnya. Berikutnya perekonomian tertutup. Kali ini diperluas hingga mencakup sektor perdagangan luar negeri. Dalam variabel ini yang perlu diperhatikan ialah ekspor dan impor. Materi terakhir yaitu kebijakan APBN pengalaman Indonesia. Bagian ini melihat peran APBN Indonesia dalam tugas pembangunan, khususnya bagaimana APBN mempengaruhi Indonesia. Yang pertama, kaitan antara landasan dan tujuan pembangunan.
Karena kebijakan anggaran mempengaruhi struktur perekonomian, maka kegiatan pembangunan akan sangat ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai serta dana yang tersedia dalam perekonomian, baik di tangan individu atau swasta maupun di tangan pemerintah. Yang kedua, pola anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam menyusun anggaran harus mengkaitkan dana-dana yang akan dikeluarkan dengan tujuan yang ingin dicapai, agar anggaran memiliki beberapa fungsi seperti fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Yang ketiga, pengaruh penaikan pajak. Umumnya, pemungutan pajak dapat mengurangi kemampuan berproduksi dan berinvestasi, tetapi dapat juga mendorong produksi dan investasi. Hal ini tergantung jenis pajak dan objek pajak yang bersangkutan. Perlu diperhitungkan bahwa tingkat efisiensi dari kegiatan pemerintah berbeda dengan kegiatan swasta. Oleh karena itu, pemerintah akan tetap memungut pajak untuk membiayai setiap kegiatan, di samping pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Demikianlah penjelasan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya mungkin ada kesalahan. Sekian, terima kasih.